Tadi kita punya persamaan kuadratnya seperti ini. Asumsikanlah persamaan ini memiliki dua akar yang berbeda atau dua solusi yang berbeda. Kalau dia mempunyai solusi yang berbeda, maka tentunya kita katakan ada M1, ada M2 ya. Nah, kalau misalnya solusinya adalah M1 dan M2, tentunya persamaan kuadrat ini itu bisa dituliskan menjadi seperti ini, yaitu M dikurang M1 dikali M dikurang M2 sama dengan 0, di mana M1 dan M2 merupakan solusi dari persamaan kuadrat ini. Analog dengan kalau misalnya kita punya X kuadrat dikurang 3X dikurang 4 sama dengan 0. Nah, ini solusinya itu adalah X1 sama dengan negatif 1 dan X2-nya sama dengan positif 4. Maka persamaan kuadrat ini bisa kita tuliskan dalam bentuk X tambah 1 dikali X dikurang 4 sama dengan 0. Jadi analog seperti itu. Atau dari sini maka barulah ke sini. Oke, nah jadi kita punya M dikurang M1 dikali M dikurang M2 sama dengan 0. Maka haruslah M kurang M1-nya ini yang sama dengan 0, atau M dikurang M2 ini yang bernilai sama dengan 0. Nah, M itu tadi kan sama dengan D1 per D2 ya. Maka M dikurang M1 sama dengan 0 ini dapat dituliskan menjadi D1 per D2 dikurang M1 sama dengan 0 karena M di sini bernilai D1 per D2 ya. Kemudian kalau kita kalikan setiap suku ini dengan D2, maka akan kita peroleh D1 dikurang M1 kali D2 sama dengan 0. Di ruas kanan tetap 0 karena 0 dikalikan apapun tetap 0 kan ya. Nah, kemudian kita kembalikan tadi D1 itu adalah notasi untuk UX, sedangkan D2 ini adalah notasi untuk UY. Maka persamaan ini sama artinya dengan UX dikurang M1 kali UY sama dengan 0. Nah, ingat lagi tadi kita punyain jika kita punyain PDP-nya itu adalah UX dikurang B kali UY sama dengan 0, maka solusinya adalah suatu fungsi yang tergantung pada ekspresi Y ditambah BX. Maka begitu pula di sini, maka U yang menjadi solusi dari persamaan ini adalah suatu fungsi yang tergantung pada Y ditambah M1 dikali X, di mana B negatif B-nya di sini analog dengan negatif M1 di sini. Jadi sama persis penulisan fungsinya. Oke, hanya disesuaikan saja ya. Yang di sini 1 jadi dikalikan X, kemudian yang ini negatif menjadi tambah M1, kemudian namun sekarang dikalikan dikalikan X, maka inilah ekspresi dari solusi dari persamaan diferensial yang ini. Nah, kemudian untuk yang kedua ini yaitu M dikurang M2 sama dengan 0. Nah, persamaan ini bisa kita tuliskan menjadi D1 per D2 dikurang M2 sama dengan 0 karena M itu kan sama dengan D1 per D2. Kemudian kita kalikanlah setiap sukunya dengan D2 atau persamaan ini kita kali dengan D2. Maka diperoleh D1 dikurang M2 ini dikalikan D2 sama dengan 0 dikali D2 yang hasilnya adalah 0. Nah, dikembalikan lagi ke ekspresi semula, D1 itu UX dan D2 itu UY. Maka kita punyain UX dikurang M2 UY sama dengan 0. Sehingga solusi untuk U dari PDP ini adalah Y, 1Y ditambah M2X. Jadi solusinya atau U-nya sama dengan suatu fungsi yang tergantung pada ekspresi Y ditambah M2X. Nah, kenapa di sini ada F1, di sini F2? Karena fungsi F yang ada untuk solusi ini belum tentu sama dengan fungsi F di sini. Maka dari sini kita punyai U-nya itu adalah F1 yang tergantung pada ekspresi Y ditambah M1X. Sedangkan di sini U-nya adalah F2 yang tergantung pada ekspresi Y ditambah M2X. Nah, dengan demikian solusi umum dari PDP yang di awal tadi yang ini, seandainya kita punyain ada dua solusi yang berbeda dari persamaan auxiliary-nya ini, maka kita punyain solusinya itu akhirnya seperti ini, yaitu kombinasi linear antara solusi yang ini dengan solusi yang ini, tinggal ditambahkan. Oke, berikutnya kasus kedua adalah seandainya persamaan ini, yaitu persamaan kuadrat ini memiliki sebuah akar saja atau sebuah solusi saja. Dalam hal ini tentunya M1-nya sama dengan M2, hanya ada satu buah solusi. Dimana dalam hal ini kita bisa menuliskan faktorisasi dari persamaan ini adalah M dikurang M1 dikali M dikurang M1 sama dengan 0. Atau boleh juga dinyatakan dengan M dikurang M1 dikuadratkan sama dengan 0.
Nah, namun kita akan menyelesaikan satu-satu seperti di halaman sebelumnya, yaitu dari sini kita punyain M-nya ini diganti menjadi D1 per D2, kemudian dikurang M1 sama dengan 0. Kita kalikan persamaan ini dengan D2, maka diperoleh D1 dikurang M1 kali D2 sama dengan 0 kali D2, yang dimana di kanan ini tetap 0. Kembalikan ke bentuk semula, untuk D1 adalah UX, untuk D2 adalah UY. Maka kita punya UX dikurang M1 kali UY sama dengan 0. Dan solusi dari PDP order 1 ini adalah suatu fungsi yang tergantung pada ekspresi Y ditambah M1X. Nah, ini dia. Nah, namun di sini kan ada dua solusi yang sebuah solusi di mana solusinya itu sama. Maka untuk solusi keduanya itu adalah fungsi yang ini dikalikan dengan variabel X. Sehingga solusi umum dari PDP homogen order 2 tadi adalah F1 fungsi F1 yang tergantung pada ekspresi Y ditambah M1X, yaitu ini, ditambah X dikali suatu fungsi F yang tergantung pada ekspresi Y ditambah M1X, ini M1X. Karena kan hanya ada satu buah M ya di sini, yaitu katakanlah M1. Nah, ini solusinya. Sebenarnya ekspresi ini hampir sama atau analog dengan materi PDB yang pernah dulu dipelajari, bahwa seandainya pada PDB homogen order 2 kita mempunyai dua buah solusi yang sama atau sebuah solusi saja, maka solusi yang pertama, solusi berikutnya adalah kita akan mengalihkan dengan variabel bebasnya. Begitu pula di sini. Tadi F1 yang tergantung pada ekspresi Y ditambah M1 kali X ditambah X dikali ini juga. Nah, itulah yang menjadi solusi umum dari PDP homogen order 2 seandainya persamaan auxiliary-nya tadi memiliki sebuah solusi saja. Nah, bagaimana seandainya persamaan auxiliary-nya ini tidak memiliki solusi? Maka PDP itu mungkin tidak bisa diselesaikan dengan menggunakan metode operator.